Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui penyerbukan atau pembuahan. Di sini perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua, adik-adik. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami, kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Pengertian dari perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Itu dilakukan murni oleh tumbuhan itu sendiri. Kemudian kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia, yaitu tujuannya mendapatkan tumbuhan yang bermutu tinggi. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya hanya akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan akan saya buatkan video selanjutnya di part yang kedua. Perkembangbiakan vegetatif alami itu macamnya ada 6, yaitu yang pertama adalah spora, yang kedua adalah umbi. Umbi itu terbagi menjadi 3, yaitu umbi batang, kemudian umbi lapis, sama umbi akar. Kemudian yang ketiga adalah tunas, yang keempat adalah tunas adventif, yang kelima itu adalah akar tinggal atau rizoma. Kemudian yang keenam atau terakhir itu adalah geragi atau disebut juga dengan stolon. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Dia bentuknya kecil-kecil seperti biji, tapi letaknya bisa di atas atau di bawah permukaan daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora itu adalah jamur. Itu yang kedua itu adalah paku-pakuan. Paku-pakuan itu bisa berupa pakis, kemudian suplir. Kemudian selanjutnya yang ketiga tumbuhannya adalah lumut. Dia berkembang biak menggunakan spora. Kemudian yang kedua yang kita bahas itu adalah umbi. Umbi tadi terbagi menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama adalah umbi batang, yang kedua umbi lapis, kemudian yang ketiga umbi akar. Umbi itu adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di tanah. Bagian yang menggembung tersebut itu berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang itu adalah kentang dan ubi jalar. Sedangkan yang kedua adalah umbi lapis, dia bentuknya seperti lapis-lapis. Kalian perhatikan contohnya itu adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, sama bunga lili. Sebagai contoh saja ya adik-adik, kalian coba perhatikan ketika kalian mengiris bawang merah, itu di dalamnya ada lapisan-lapisannya. Nah, itu adalah umbi lapis. Kemudian yang ketiga itu ada umbi akar. Umbi akar itu cadangan makanannya terletak pada akarnya. Yang pertama itu adalah lobak, kemudian wortel, yang ketiga adalah singkong. Kalian harus bisa membedakan cara perkembangbiakan singkong sama ubi jalar adik-adik. Kalau ubi jalar tadi adalah umbi batang, kalau singkong itu adalah umbi apa? Umbi akar. Yang ketiga itu adalah tunas, tumbuhan induk yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi tunasnya ini biasanya tumbuh di sekitar dari tumbuhan induk. Tanaman yang berkembang biak menggunakan tunas itu ada bambu, kemudian ada tebu, kemudian ada pisang. Itu ada gambarnya adik-adik mengenai tunasnya dari bambu. Itu yang biasa kita sebut dengan bung. Itu ya. Kemudian tebu itu juga berkembang biak menggunakan tunas. Selain tebu itu juga ada pisang. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian tumbuhan pisang itu sebelahnya dari tumbuhan induk itu biasanya ada tumbuhan kecil. Nah itu namanya adalah tunas. Berikutnya yang keempat itu adalah tunas adventif.
Biasanya itu ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif itu yang pertama adalah cocor bebek. Kemudian yang kedua adalah sukun, yang ketiga adalah cemara. Coba adik-adik perhatikan dari cocor bebek. Cocor bebek itu ada tumbuhan kecil yang ada di pinggirnya dari daunnya. Itu apabila tanpa sengaja jatuh ke tanah, dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Itu namanya adalah tunas adventif. Begitu juga pada sukun sama cemara. Kalau cemara itu di akar tumbuhannya. Yang kelima yaitu akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma, yaitu bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak menggunakan akar tinggal itu adalah kunyit, temulawak, jahe, lengkuas. Berikut ada gambar-gambarnya adik sesuai dengan panah yang ditunjuk. Selain itu juga ada kencur, kemudian ada lempuyang, kemudian ada temu kunci, kemudian ada temu giring, jahe merah itu juga berkembang biak dengan akar tinggal. Ini semuanya apotek hidup yang biasanya kita tanam di sekitar rumah. Selain itu, selain bahan obat-obatan, ini juga bisa digunakan untuk bahan masakan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keenam, itu adalah geragih atau disebut juga dengan stolon, yaitu batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Contoh tumbuhannya itu adalah stroberi, kemudian ada pegagan, kemudian yang ketiga ada semanggi. Itu ada gambarnya stroberi, kemudian ada pegagan dan semanggi. Semanggi ini biasa kita temukan itu di sawah adik-adik, biasanya di air. Kemudian kalau tidak gitu, kalian bisa menemukan di pot tumbuhan kalian, biasanya tumbuh lebat. Ini adalah jenis kayak rumput ya, yang tidak kita tanam tapi dia bisa hidup sendiri. Dia berkembang biaknya menggunakan geragi atau stolon. Itulah adik-adik sekilas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Aku ingatkan untuk kalian tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku itu akan muncul di beranda kalian. Dan jangan sampai lupa untuk follow sosial media aku juga, yaitu Instagram Eni3F dan Facebook aku di Eni3Febdiana. Sampai jumpa di video aku berikutnya.